Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pratelida Satria Nagari, NIM 18030300006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem proteksi pada transmisi tenaga listrik. Pengertian sistem proteksi pada transmisi. Pengertian proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik dengan aman. Proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan peralatan yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan. Jika proteksi bekerja dengan baik, maka pekerja dapat melakukan pemeliharaan transmisi tenaga listrik dalam kondisi bertegangan. Jika saat melakukan pemeliharaan tersebut terjadi gangguan, maka pengaman yang terpasang harus bekerja demi mengamankan sistem dan manusia yang sedang melakukan perawatan. Proteksi ini berbeda dengan pengaman. Jika pengaman suatu sistem berarti sistem tersebut tidak merasakan gangguan sekalipun, sedangkan proteksi atau pengaman sistem merasakan gangguan tersebut namun dalam waktu yang sangat singkat dan dapat diamankan, sehingga sistem tidak mengalami kerusakan akibat gangguan yang terlalu lama. Gangguan pada transmisi tenaga listrik dapat berupa yang pertama ada gangguan transmisi akibat hubung singkat, akibat sambaran petir, dan akibat hilangnya salah satu kabel fase disebabkan dicurinya manusia. Itu bisa faktor human. Peralatan proteksi transmisi tenaga listrik. Yang pertama ada relay arus lebih. Relay arus lebih adalah relay yang bekerja terhadap arus lebih. Ia akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai settingannya. One-set. Relay ini berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan pasang-pasang. Yang B, relay hubung tanah. Relay ini berfungsi untuk mengamankan transformator jika terjadi gangguan hubung tanah di dalam dan di luar daerah pengaman transformator. Yang C, relay diferensial. Relay diferensial ini berfungsi untuk mengamankan transformator tenaga terhadap gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam daerah pengaman transformator yang disambung ke instalasi trafo arus CT di kedua sisi. Yang D ada relay jarak. Relay jarak atau distance relay digunakan sebagai pengaman utama atau main protection pada suatu sistem transmisi baik SUTT maupun SUTET dan sebagai cadangan atau backup untuk seksi di depan. Yang E ada kawat tanah. Kawat tanah atau overhead grounding adalah media pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Yang F, pemutus tenaga atau PMT. Saklar pemutus tenaga adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk arus hubung singkat, semua dengan ratingnya. Juga pada kondisi tegangan yang normal ataupun tidak normal. Penerapan peralatan proteksi transmisi tenaga listrik. Proteksi transmisi tenaga listrik diberlakukan di semua transmisi tenaga listrik, namun untuk pemasangannya hanya berada di gardu induk. Pemasangannya pada saluran ke gardu induk dan disalurkan ke keluar gardu induk, sehingga jika jaringan transmisi terjadi gangguan, maka gardu induk tidak mengalami kerusakan. Jika terjadi kerusakan pun, maka kerusakannya akan minimal atau bisa saja untuk meminimalisir kerusakan. Kecuali kawat tanah. Kawat tanah dipasang di atas kawat fasa yang
Pemasangannya berada di seluruh jaringan transmisi tenaga listrik. Kesimpulannya, keandalan dan kemampuan suatu sistem tenaga listrik dalam transmisi sangat tergantung sekali dengan proteksi transmisi tenaga listrik. Oleh sebab itu, dalam perancangan jalur transmisi tenaga listrik perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem melalui analisa gangguan seperti gangguan petir, gangguan hubung singkat akibat alam, dan termasuk gangguan hilangnya kawat transmisi dikarenakan dicuri oleh manusia. Pada dasarnya, gangguan dapat terjadi karena kegagalan operasi peralatan dalam sistem, kesalahan manusia, dan karena alam. Gangguan yang disebabkan oleh alam, manusia tidak bisa mengelak lagi, tetapi manusia bisa memperkecil kerusakan transmisi yang disebabkan oleh gangguan alam, yakni dengan memasang kawat tanah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.